Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Darmayanti dengan NIM 205410022. Saya di sini akan menjelaskan materi yang berjudul akhlak terhadap tetangga. Di akhlak terhadap tetangga ini ada beberapa judulnya. Yang pertama adalah definisi tetangga atau bisa kita sebut kategori tetangga. Nah, di dalam Islam itu bisa kita katakan ada tetangga dekat dan tetangga jauh. Dimaksud dengan tetangga dekat dan tetangga jauh itu di situ ada kaitannya, yang maksudnya adalah tempat hubungan, kekeluargaan, dan juga berkaitan dengan muslim dan non muslim. Dikaitkan dengan tetangga dekat itu maksudnya adalah seperti keluarga kita ataupun sanak saudara. Nah, sedangkan tetangga jauh itu yang bukan saudara kita. Di sini juga ada kedudukan tetangga. Di kedudukan tetangga itu ada hak dan kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah besar dan mulia. Sampai-sampai sikap terhadap tetangga dijadikan sebagai indikasi keimanan. Nah, kemuliaan tetangga itu ada dua. Yang pertama adalah sebagai saudara dan keluarga. Maksudnya di sini adalah tetangga kita bisa menjadi saudara dan keluarga kita, karena bila tidak ada tetangga maka kita akan susah sendiri kan. Pastilah kita harus meminta pertolongan kepada tetangga si A, si B. Sedangkan yang kedua adalah sebagai mitra usaha. Nah, mengapa dikatakan sebagai mitra usaha? Karena kita sebagai sesama tetangga, kita pasti harus menjalin kerjasama agar bisa meningkatkan keadaan ekonomi rumah tangganya. Di definisi selanjutnya adalah hak dan kewajiban bertetangga. Di hak dan kewajiban bertetangga ini maksudnya adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita, tentunya orang yang di samping punya kedekatan fisik juga kedekatan secara psikis. Nah, di sini juga kita harus memberikan perhatian dan berbuat baik kepada tetangga. Di sini ada dua. Yang pertama adalah hak dan kewajiban yang sama. Maksudnya adalah seperti kita saling menjaga kehormatan diri dan keluarganya, saling menjaga rasa aman dari gangguan apapun, saling melibatkan dalam musyawarah, saling membantu dalam berbagai kebajikan dan kebaikan lainnya. Yang kedua adalah hak dan kewajiban yang berbeda, seperti saling mendoakan, menjadi saksi, mengurus jenazah, menikah, saling memberi salam. Nah, itulah hak dan kewajiban yang berbeda ya. Nah, di akhlak pada tetangga ini pasti ada juga problem hidup bertetangga gitu kan. Nah, pasti setiap tetangga itu memiliki masalah tersendirinya, karena problematika bertetangga itu lebih besar dan menonjol justru dalam lingkungan masyarakat yang heterogen majemuk. Seperti yang bisa kita lihat, kehidupan individualis. Maksudnya itu adalah individu itu pasti memiliki sifat yang berbeda-beda kan. Ada yang pemarah, ada yang baik, ada yang kalem, pasti banyak macam-macamnya. Nah, yang kedua adalah persaingan tidak sehat. Nah, mengapa persaingan tidak sehat? Karena bisa kita lihat kan banyak tuh problem-problem lainnya. Masalah seperti tetangga si A enak banget, selalu lancar rezekinya, sedangkan yang B tadi merasa pasti enak banget yang si A tuh punya segala-segalanya, aku harus kayak gitu juga, gimana ya caranya? Atau dia pengen menyaingi keluarga si A tadi. Nah, yang ketiga adalah persingkatan, yang keempat adalah keamanan. Di akhlak terhadap tetangga ini juga ada ancaman atas sikap buruk kepada tetangga. Di samping anjuran syariat, Islam juga mengabarkan kepada kita ancaman terhadap orang lain yang enggan dan lalai dalam berbuat baik terhadap tetangganya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, tidak beriman. Ada yang bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari bawa aikinya, kejahatannya. Bahkan kita sesama muslim itu tidak boleh mengganggu tetangga, karena mengganggu tetangga itu termasuk dosa. Dan seperti yang kita ketahui,
dosa akan mengantarkan kita kepada neraka. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya, Muhreza Bahrabi.